Sahabat Inspirasi dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Bapak Yus Pelu. Beliau adalah sebagai tour guide untuk gereja tua, gereja Immanuel ini. Anda tahu bahwa gereja ini pertama sekali dibangun oleh Portugis. Ketika Portugis datang berdagang rempah-rempah ke Maluku pada tahun 1514, dahulunya sebagai gereja Katolik. Namun ketika Belanda masuk ke Indonesia, khususnya di Maluku dengan Gubernur Jenderal Bernardus van Floren, maka gereja ini diubah namanya menjadi gereja Immanuel sampai dengan hari ini, tepatnya pada tahun 1717 sampai dengan 1718. Sampai dengan hari ini gereja ini masih tetap dipertahankan orisinalitasnya walaupun telah dilakukan pemugaran-pemugaran. Jadi sahabat Inspirasi, ketika Anda datang ke Provinsi Maluku, tepatnya di Maluku Tengah, jangan lupa bertandang ke Desa Hila untuk menyaksikan gereja tua yang sampai hari ini eksis keberadaannya. Ini hanya ada di Maluku Tengah. Ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural dan sebagai bangsa yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Pak Yus Pelu sendiri, dia adalah seorang Muslim, tapi dia menjadi tour guide di tempat ini dan bisa menjelaskan secara detail bagaimana dahulu gereja ini dibangun sampai eksis keberadaannya sampai dengan hari ini. Sekali lagi tetap semangat Bapak Yus Pelu. Ya. Sukses, Tuhan memberkati. Yus Pelu, ya, penduduk desa Hila Kaitetu. Kaitetu. Hila di sini Kaitetu. Jadi saya tinggalnya di antara Hila sama Kaitetu. Kaitetu. Iya. Nah, jadi I'm a teacher in the junior high school. oh iya, mantap sudah. Ini tepatnya kita ada di Desa Hila, Kaitetu. Kami mendengar bahwa di Desa Hila ini ada gereja peninggalan yang usianya sudah ratusan tahun. Tepatnya ini gereja Immanuel. Oleh karena itu saya mohon penjelasan dari kakak, bagaimana ini kok sampai ada usia gereja ini ratusan tahun dan sampai eksis sampai dengan hari ini. Silakan kakak. Terima kasih, pertanyaan Bapak bagus sekali. Iya, ya. Dan memang banyak orang sering tanya, kenapa sampai sehingga ada gereja tua di sini. Ya. Jadi yang pertama bawa ke sini ini Portugis. Portugis tahun? Di tahun 1514. Jadi untuk usia benteng sama gereja, benteng yang lebih tua. Benteng 1512, 1514 baru gereja. Ya. Karena kenapa saya katakan demikian? Penghuni ada dulu baru ada tempat ibadah. Tidak mungkin tempat ibadah baru penghuni, salah. Penghuni dulu baru ada tempat. Oh, jadi artinya dulu pada tahun 1514 gereja ini dibangun untuk orang-orang Portugis. Iya, Portugis. Ini karena ini sebuah kapel kecil namanya Santo Yakobus. Sebuah kapel Santo Yakobus. Ya. Nanti di tahun 1717 Belanda ambil alih Ya. oleh Fernandus van Florence. Van Floren sebagai Fernandus van Florence sebagai pendeta pertama yang membawa jemaat di sini. Nah, dia juga yang mengganti nama kan sebagai Immanuel karena sudah ambil alih oleh Belanda. Nah, gereja ini diganti nama lagi dengan Immanuel. Immanuel. Dan masuk lagi ke proyek Protestan. Oh, jadi awalnya gereja ini dibangun oleh Portugis sebagai gereja Katolik. Namun ketika Belanda datang dan Gubernur Jenderal Belanda di Maluku pada tahun 1717 sampai dengan 1718, gereja ini berubah nama menjadi gereja Immanuel. Jadi untuk Bapak untuk pengunjung setiap hari pasti ada. Setiap hari ada. Untuk ibadah setiap minggu juga ada. Tapi dari sektor mana dibuka untuk publik? Untuk publik. Jadi, daerah mana saja yang mau niat datang ambil berkat ibadah, ambil doa semua bukan untuk umum, dipersilakan untuk siapa saja. Jadi setiap hari Minggu tidak ada gereja tertentu di sini yang pimpin ibadah, tapi bebas begitu ya? Ya. Saya sering masuk ke sini, mereka tanya, saya pernah bawa ada 60 orang ke sini. Mereka tanya, Bapak Muslim? Iya, saya Muslim. Oh ya, nyaman ya Bapak kalau ibadah bareng sama kita. Yeah. Oh nyaman tidak nyaman, tapi nyaman karena orang Ambon atau orang Indonesia itu hidup toleransi. Toleransi sangat tinggi. Oh, jadi kalau Bapak sendiri agama Muslim? Oh, luar biasa. Terus saya sering baca doa di sini. Kemarin dari Belanda juga mau pulang ke Belanda, mereka persilakan dan meminta saya untuk mengawal doa dan berdoa ya saya berdiri sebagai pendeta. Bapak Yus, are you a Muslim? Yes, I'm a Muslim. But are you okay? Yes, I'm okay. But I'm in Ambon, hidup toleransi. Oh iya. Yes. Terus saya berdiri kawal doa, terus saya tanya Protestan, mereka jawab Protestan. Ya sudah, saya awali pembukaan dengan nama Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, begini bla bla bla. Terus Tuhan jagalah, lindungilah mereka, saya mau balik ke Belanda begini. Amin. Iya.
pegang tangan pulang. Oh, Banyak yang sering ibadah, oh Bapak bisa tahu kok itu. Iya, iya, iya. Lagu-lagu rohani saya tahu. Banyak tahu. Karena udah keseringan ibadah di sini. Luar biasa, luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Kok Bapak tahu ya? Iya. Kalau Katolik kan Iya, iya. nama Bapak Putra dan Roh. Darah Kudus. Saya jadi begitu makanya. Iya, iya, iya. Bapak gak apa-apa, nyaman udah. Iya. Harus nyaman non karena keseringan masuk tamu. Terus kalau ini bangunan ini kan masih papan ya? Iya. Kapan terakhir ini dia apa di Pugar ini? Di rehab. Di Pugar ini besar-besaran 2007 Pak. 2007. Oh, gitu ya. Tapi atapnya masih dari rumbia itu ya, Iya, dari mau dirubah secara bagaimanapun tetap ciri khas yang tidak melencong dari yang aslinya. dan ini aslinya dulu ini sudah ada ini. Iya, ini balkon namanya untuk tempat musik. Tempat musik. Nah, ini masih pakai tradisional musik. Jadi dulunya masih pakai suling bambu, pakai rabana. Oh, jadi kalau jemaat menetap di sini tidak ada lagi. Iya. Jemaat menetap maksudnya tidak ada. Iya, ini punya mereka, rumah-rumah mereka di sebelah sini kan dulu. Ada musibah 99 kemarin. Iya, ya. Kristennya dipindahkan ke dekat Laha. Laha. Kawin di situ Pak. Zaman itu belum ada musik modern, belum ada keyboard, belum. Iya, ada. iya, iya, iya. Jadi ini original plurnya Pak. Original semua ya? Ini original plur Asli bawa apanya itu dari dulu? dari zaman Portugis. Zaman Portugis? Ada beberapa lembar dipajang di sini biar ada pengunjung yang tahu dan beberapa lembar di depan gitu Pak. Tegelnya itu masih tegel zaman Portugis Dari dulu? zaman Portugis. Ya, ini pemerintah Indonesia sudah rehabilitasi. Dan di depan mimbar ini, Ya. ini makam di zaman Belanda. Ini di sini ada tiga jasad, ini bapak sama putri kembar. Oh, ditaruh di sini? Iya, ditaruh di Dimakamkan di situ? Nah, ini Waktu zaman Belanda? ini lantai asli beberapa lembar juga. Oh, gitu ya? Iya. Bangunan ini step by step ya, mana yang udah kerupa kita ganti dan ini tidak melencong dari yang asli bapak. Mohon maaf. Masih mempertahankan Saya punya- orisinalitasnya ya? Saya punya handphone kemarin ada ringset jadi foto-foto yang kena bukti-bukti saya bahwa masuk tamu ke sini ada ringset semua Pak. Ini dia punya teksturnya seperti Katolik. Kalau Protestan dia punya Iya. Ini masih asli tidak ini? Nah, ini sudah Oh, bukan lagi, Ki? duplikat sama lampunya sudah duplikat. Sudah duplikat. Duplikat. Ini seperti apa kapal ya? Jadi untuk Katolik ini Bapak, kalau mimbarnya Katolik agak ke samping. Oh, iya, iya benar. Kalau Protestan memang di Di tengah. tengah. Iya. Oh, ya luar biasa kakak ini. Jadi semua pengunjung di sini harus catat identitas. Itu menunjukkan bahwa itu biar pengunjung yang lain oh ya memang dia ada visitor begini-begini. Dan yang datang ke sini bukan Kristen sendiri Pak. Muslim juga banyak. Datang karena Oh, karena sejarah ya? bangga ya jadi orang Indonesia punya sejarah yang ikonnya masih berdiri hingga saat Pak. Tiap hari saya kasih masuk, apalagi dari Belanda tiap hari. Dari Belanda banyak juga datang ke sini ya? Saya sering tanya, good afternoon, ya, where are you from? From Netherlands. Oh, Netherlands. Oh, ini ada yang dari Belanda ini. Jadi kita ini udah bisa tulis buku nama ini sekarang. Ya, sekarang. Coba. Oh, bisa di sini. Di sini ada apa? Masih kosongnya Pak? Masih, Yang di mana sini? ya, masih kosong ya. Ya, tanggal sekarang tanggal berapa ini? Where are you from? Holland. Holland. Oh, Oei. goedemiddag. Goedemiddag. Maar Oké. een beetje. Goedemiddag, klein Ja, beetje. ja, Ja, oké, iets ja. meer. Alles goed? Alles goed, ja. Was Met het jou Belanda? ook? My oma from Holland, Nederland City. Ah. Ja. Oke, thanks. Dah, Dah. en Holland dah. On En Holland spreken dah. 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 Terus mari Pak. Terus keberadaan gereja itu sama pada waktu itu ya, waktu Portugis datang dia bangun itu. Jadi sejarah benteng itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah gereja. Iya. Kenapa demikian? Benteng Amsterdam awalnya adalah sebuah gudang rempah. Gereja Immanuel itu awalnya adalah sebuah kapel Iya. Katolik yang namanya Santo Yakobus. Santo Yakobus. Bangsa Portugis membangun gudang rempah, Iya. mereka membangun tempat ibadah mereka yang namanya Santo kapel Yakobus. Santo Yakobus. Bangsa Belanda masuk Maluku, Iya. kemudian dia berhasil mengusir Portugis. Gudang rempah diubah menjadi sebuah benteng. Benteng? Kapel Katolik itu diperbesar dan diperluas oleh seorang pendeta Belanda yang paling pertama di Maluku, Iya. yang bernama Bernardus Panploren. Sekaligus Pendeta pertama di ya, Maluku. sekaligus dinamakan Immanuel. Jadi kata Immanuel itu pertama kali terucap di Maluku, bahkan Maluku. di Indonesia secara keseluruhan. Oh, begitu Itu di ya? sini
di sebuah dusun yang namanya dusun Hila Kristen. Ini ada Hila Islam, ada Hila Kristen. Kristen. Saudara, Hila Kristen sekarang sudah pindah karena musibah 99. Iya, iya. Sekarang gereja itu dijaga oleh kita orang-orang Islam. Justru yang menjaga orang-orang Muslim. Muslim yang Wah, jaga luar sekarang, menjaga biasa. agama. Jadi saya mau katakan, kalau bicara toleransi di Indonesia, Maluku. datang belajar di Maluku, Maluku. khususnya di Desa Hila. Iya, iya, Belajar iya. di sini. Ini pusatnya ya. Ini pusatnya. Karena ketika Portugis pun datang sebenarnya ini sudah daerah Muslim pada waktu itu ya. Malah diizinkan untuk membangun kapel pada waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi, itulah toleransi. Iya, kalau begitu Ini dulu dari Belanda tadi. Alles goed? Ah, ini orang Belanda. That's my om, from my mama. That's my om. Saturday today. yuk. Iya, isi buku tamu namanya.